Hai, aku Sofia Mega, kreator dari Notion Template Personal Growth ini. Di video kali ini aku akan jelasin gimana sih cara pakai Notion Template-nya. Sebenarnya ada tutorialnya di bagian bawah banget ya. Di sini ada how to use this page, guideline in bahasa Indonesia, dan sebenarnya aku udah jelasin cara pakainya di situ. Jadi kalau misalnya kalian lupa cara pakai Notion Template ini, kalian cek aja guideline-nya gitu, atau tanya di grup WhatsApp Notion Template. Itu kalian bisa kapanpun bertanya gitu ya. Terus setelah aku jelasin penggunaannya, nanti aku akan ceritain dalam dua versi gimana caraku sehari-hari itu pakai template ini. Jadi nanti aku akan tunjukkan template buatanku dan juga aku akan tunjukkan tutorialnya sedikit. Tapi sebelum itu aku mau sedikit sharing soal project management. Aku udah nyiapin materinya. Jadi buatku project management itu soal mengenal dan memanfaatkan kapasitas diri. Karena biasanya kalau kita punya banyak fokus, ada orang sering bilang, kamu tuh kebanyakan fokus, atau kamu tuh kebanyakan yang pengen dimau, dan lain sebagainya. Kadang memang kita salah mengerti kapasitas diri kita, tapi ada waktu dimana kita merendahkan kapasitas diri kita gitu kali ya, kayak ngerasa diri kita itu nggak akan mampu ngerjain beberapa hal, tapi sebenarnya kita mampu-mampu aja kok gitu. Jadi project mengatur beberapa pekerjaan sekaligus itu menurutku soal mengenal dan memanfaatkan kapasitas diri, dan setiap orang itu punya kapasitas diri yang berbeda-beda. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Jadi panggilanku Mega dan aku hidup dari menulis. Pertama menulis strategi konten di pekerjaan full time sama freelance. Terus aku juga kreator konten di Tamasya Kedai Kopi. Terus selain itu aku juga mulai mencoba membangun jurnal ceker ayam ini. Sebenarnya sebagai jalan untuk ayo kita coba menulis jurnal, tapi kayak nggak perlu ada ketakutan jurnalnya harus cantik dan lain sebagainya gitu sih. Dan salah satunya juga produk-produk digital yang berkaitan sama jurnal, pencatatan, itu aku juga rilis salah satunya Notion Template ini sebagai percobaan pertama. Jadi terima kasih untuk yang udah mempercayakan Notion Template ini ke kalian. Terus aku juga menulis buku. Kalau misalnya pengen tahu kehidupan personalku, hari-hariku menulis lebih intens lagi, itu di Instagram Sofia Mega. Oke, sebenarnya satu materi hari ini, kali ini, itu cuma di satu slide ini aja. Menurutku ketika kita mau mencoba bagaimana sih kita memanajemen project dengan baik, itu ada 3 hal yang perlu dianalisa gitu. Kita perlu tahu dulu apa sih hal yang bikin kita nggak nunda pekerjaan gitu. Nah, kadang kita merasa terlalu menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Dan nunggu deadline dekat. Nah, sekarang kita coba cari tahu yuk, ketika kita semangat mengerjakan sesuatu, ketika kita cepat mengerjakan sesuatu itu karena apa? Apakah satu, karena dorongan, semangat banget nih ngerjain ini, atau kedua, karena pekerjaannya itu udah runut rapi, terstruktur. Jadi kamu tinggal kayak, hari ini ngerjain itu, udah ada to-do listnya. Yang manakah kamu? Apakah kamu tipe orang yang mengerjakan sesuatu karena dorongan semangat, ada to-do list, atau enggak pasti itu akan selesai? Jadi to-do list itu kayak cuman alat bantu yang enggak signifikan banget, atau kamu tuh bener-bener perlu list terstruktur detail gitu. Jadi itu yang perlu kamu pelajari dulu, kamu kenali dulu dalam diri kamu. Nanti juga akan tahu juga ya pekerjaan mana sih yang kita nggak perlu to-do list lagi, dan mana pekerjaan yang benar-benar kita perlu struktur rapi. Itu yang perlu kita kenali dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan cara bekerja yang kamu suka. Kalau misalnya tadi nih, kamu bekerja dengan dorongan semangat, kamu berarti bisa bekerja secara fleksibel selama energinya ada gitu kan. Jadi ketika mengatur prioritas, ketika kita kayak berpikir, aku mau bekerja yang mana ya? Kamu bisa memilih berdasarkan mana ya yang paling bikin aku semangat gitu. Terus yang kedua, kalau
ternyata kamu bukan tipe yang kayak tadi, kayak semua hal tuh nggak pernah bener-bener terdorong karena semangat atau enggak gitu ya. Mungkin kamu tipe yang kedua gitu. Jadi kamu lebih butuh membagi energi bekerja lebih rutin setiap harinya. Atau kayak gini deh, ternyata kamu pernah bekerja berdasarkan emosi semangat gitu. Tapi ternyata kayak setelah itu kamu gampang sakit karena kayak dalam satu kali waktu begadang terus tiba-tiba abis itu sakit. Ya mungkin cara kerja itu tidak cocok di kamu. Tapi ada juga loh orang yang bekerja sampai energinya habis, pokoknya tidur aja gitu, udah selesai. Tapi ada juga orang yang bener-bener perlu membagi energinya tiap hari secara rutin. Coba dibagi ya, cara bekerja secara waktu yang lebih sustainable di kamu. Apakah membagi energi setiap hari secara rutin atau ngikutin energi semangat yang ada, karena sebenarnya kamu tuh tipe orang yang energi semangatnya nggak habis-habis, karena ada dua orang yang berbeda gitu dalam energi yang dimiliki. Selanjutnya, di nomor 3 itu pilih project management yang pas. Kalau misalnya kamu lebih ke tim fleksibel, itu nanti di Notion Personal Growth itu mungkin bakal lebih sering di project managementnya aja. Sementara kalau misalnya kamu butuh membagi energi secara rutin, kamu akan lebih sering mengkombinasikan project dan task management gitu. Kalau tipe aku, karena aku lebih suka bekerja dengan semangat, terus fleksibel, aku tuh cuma butuh project management. Task manajemennya, daily tasknya itu kayak membuatku pusing gitu. Jadi aku lebih suka tim fleksibel gitu. Jadi tanpa perlu to-do list yang detail, itu aku bisa mengerjakan sesuatu. Nanti akan aku tunjukkan perbedaannya. Sekarang kita akan buka dulu di Notion template-nya, oke? Sebelumnya aku akan menjelaskan bagaimana aku menggunakan template personal growth ini untuk keseharian gitu ya. Biar kalian bisa mengerti bentuk jadinya tuh kayak gimana. Ini personal growth udah aku ganti Sophia's Growth. Jadi kalian bisa ganti ya namanya di sini ya. Bisa diganti, tuh bisa diketik, bisa diganti ikonnya yang sesuai kamu suka. Terus di Notion itu kalian bisa pilih icon tuh macem-macem. Ada emoji, ada icon, bisa custom juga, tambahkan icon kamu sendiri itu bisa. Oke, aku jelaskan sekilas dulu. Notion template ini dibagi jadi 3 segmen ya. Pertama ada your focus, dimana ini bakal ngingetin kamu bahwa ini loh fokus dalam kehidupanmu gitu. Ini tuh membantu aku untuk kayak bisa stick with my bigger plan. Jadi aku kayak nggak pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Tapi pokoknya setiap ada ide, aku akan masukkan ke dalam payung fokus ini gitu. Terus daily growth ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi daily growth ini tuh misinya adalah mencatat pertumbuhan kamu, journey kamu dalam keseharian gitu. Nah, kadang tuh aku males nulis jurnal secara menulis gitu ya. Jadi aku lebih suka mengetik. Jadi aku nulis juga gitu di sini. Terus di sini ada juga tab idea dump. Jadi kalau misalnya ada kepikiran sesuatu tuh kalian bisa tulis aja langsung di sini. Tuh type-nya udah otomatis idea gitu kan. Misalnya lagi kepikiran ide kayaknya mau bikin mau masak telur balado gitu ya. Terus kalian nulis resepnya di sini bla bla bla. Terus tulis aja hari ini. Nah, terus misalnya kayak pada suatu hari kamu pengen tahu, aku tuh kayak punya ide ini, ide itu deh. Klik aja yang idea dump. Jadi bisa muncul tuh di situ. Nah, selanjutnya kita tuh perjalanan kita nggak hanya ditentukan dari cerita keseharian, tapi juga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Dan di sini ada yang dipelajari dari buku gitu ya. Aku bisa tunjukin di sini ada adult children of emotional immature parents misalnya. Aku tulis aja apa yang menarik di situ. Jadi ketika aku mau baca-baca yang penting-penting aja, aku tinggal buka Notion. Itu sih misinya. Terus
Aku juga nambahin satu tab khusus nih di learning journey, jadi kalian bisa nambahin aja. Itu khusus belajar IELTS ya, khusus belajar IELTS karena semuanya harus terdokumentasi dengan rapi dan kayak ya udahlah mending di satu Notion aja. Terus juga ada nih learn yang sangat random, apapun yang aku pelajari aku masukin di sini. Oke, di segmen ketiga ada yang namanya task management. Nih, sorry tadi aku sebut bahwa kalau tim fleksibel itu project dan task management. Yang bener adalah task dan subtask management, oke? Jadi kalau yang fleksibel kayak aku nih lebih sering pakai yang task management. Jadi tugas-tugas besarnya. Subtask itu jarang banget aku pakai tuh, makanya kan nggak banyak yang not started, need revision, itu nggak banyak gitu. Jadi aku bener-bener lebih sering menggunakan task management ini. Oke, sekarang aku akan jelaskan dari awal bagaimana aku menggunakan ini ya. Oke, di your fokus ini kamu bisa masukkan semua project yang lagi kamu jalanin, project besarnya. Kayak misalnya aku kesibukanku adalah ada freelance work, ada 9 to 5 work, ada jurnal ceker ayam, ada writing project, ada tamasya kedai kopi gitu kan. Di tamasya kedai kopi ini aku tunjukin dikit ya buat kalian. Tamasya kedai kopi ini kan semacam konten creator gitu kan ya. Jadi di sini kalian bisa tulis deskripsinya sih. Misalnya kayak description aku pengen nulis goalsnya gitu kali ya. Menceritakan komunitas kopi. Menceritakan dan membentuk komunitas kopi. Gitu misalnya. Terus your why, so far my why adalah kalau cerita kopi nggak selalu soal kopi dan tempat, tetapi juga orang-orang di baliknya. Terus in progress gitu. Terus kalian pasti dapat template berbeda kan. Nah, sebenarnya itu bisa kalian otak-atik nih. Tergantung file apa yang perlu kalian masukkan yang bisa langsung diakses kalau misalnya aku butuh segala macam soal tamasya kedai kopi, ada di sini. Jadi kalian nggak perlu inget-inget, kayaknya ada di drive deh, kayaknya ada di email deh. Pokoknya ini tuh satu file yang akan membantu kalian, semua hal ada di sini. Nih, aku kasih tahu kalau mau ngecek growth-nya itu ada di sini. Terus kalau mau red card ada di sini. Terus aku juga sempat nulis konten pilarnya. Terus aku juga ngedetailin nih, ada otomatis tasknya di sini. Kayak misalnya nih ya, tamasya kedai kopi Malang part 3 udah selesai gitu kan. Oh ini seluruh task nih. Ya, tasnya ini aku filter statusnya hanya hold, not started, sama in progress. Jadi aku nggak dipenuhi sama semua tas yang nggak berkaitan. Buat gimana cara ngefilternya? Pertama kalian harus pilih ya projectnya ini. Projectnya ini kalian harus bikin gini. Tadi kalian kan sudah punya fokus banyak ya. Kayak tadi aku tamasya kedai kopi, jurnal ceker ayam. Nah itu aku masukin nih di tab project ini. Jadi biar bisa aku filter bahwa tas yang di sini itu hanya berkaitan sama tamasya kedai kopi. Jadi di sini nanti setiap aku bikin tas, dipilihlah project tamasya kedai kopi biar masuk secara otomatis di sini. Semoga kalian ngerti. Kalau misalnya kurang jelas, langsung tanya aja di grup WhatsApp, oke? Nah, ini aku jadi tahu nih, oh ternyata yang in progress tuh ada Zin Tamasya Kopi, ada All Content 2024 nih, sama ada event Round Coffee Table Club gitu kan. Terus sebenarnya yang udah selesai apa aja gitu. Sudah, itu sekilas. Oke,
Satu lagi aku mau nunjukin jurnal ceker ayam ini kan seperti online shop gitu. Jadi ya udah aku tambahin produk apa aja sih yang sebenarnya pengen aku bikin. Terus ada tugasnya apa aja gitu. Sekarang kita kembali lagi ke Notion awal. Selain fokus, di sini ada goal. Karena aku tuh suka nulis goal tiap tahun buat kayak pengen tahu di tahun itu aku tuh nulis target apa ya. Jadi biar dalam waktu 10 tahun, 5 tahun itu terhitung semua di sini. Sebelumnya tuh aku nulis masing-masing goals ini tuh kayak di aplikasi notes yang berbeda. Karena semuanya online tuh jadi bisa aku kumpulin dan rasanya tuh seneng nostalgia masing-masing goals di tahun yang berbeda. Dan aku nggak sabar sih ngisi yang 2025 karena ini 2024 aku bikinnya. Terus kadang aku kayak susah menemukan data personalku, jadi pengen aku masukin di Notion sekalian. Kayak misalnya CV atau portofolio terbaru itu biar kalau aku nyari-nyari semuanya ada di Notion. Oke, tadi kalau daily growth udah aku jelasin kan cara bikinnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam task management yang agak rumit ya. Jadi gini, tadi di your focus kalian punya project-project berbeda. Dan pasti setiap project itu punya tugas-tugas yang berbeda. Misalnya, di writing project itu ada pekerjaan menulis buku tutorial marah-marah. Nah, aku buka sedikit. Jadi aku tulis aja nih buku tutorial marah-marah di sini. Terus projectnya dipilih yang writing project. Kalau misalnya nggak ada, kalian tambahin sendiri nih apa gitu kan. Sesuai project yang kalian bikin di bagian atas tadi ya, yang Notion halaman pertama. Terus kalian tulis deadline-nya. Ini aku menulis start dan end. Terus completion-nya ini ada angka persenannya gitu kan. Berdasarkan dari berapa banyak yang done dan berapa banyak yang in progress. Terus URL ini apa aja sih yang berkaitan sama task? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, terus di sini di masing-masing task besar itu ada yang namanya subtask. Nah, subtask ini adalah tugas-tugas kecil. Di bawah buku tutorial marah-marah ini aku tuh harus ngerjain apa aja ya, gitu kan. Nah, aku tulis semuanya. Gimana caranya biar subtask ini berdasarkan task tutorial marah-marah ini? Kalian klik sebelah sini, filter, terus task. Pilihlah sesuai judul task yang sudah kalian bikin. Gitu. Nah, satu lagi, kadang kalau di tim fleksibel ya, subtaskku tuh cuman perlu nulis buku, berarti isinya ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Tapi kadang kalau kalian itu tipe orang yang sangat-sangat pengen detail biar kalian nggak pusing gitu ya, kalian harus mendetailkan lagi gitu. Misalnya aku coba ini deh, contohin yang all content 2024 ya. Ini kan tasnya Tamasya Kedai Kopi kan. Terus karena aku overwhelmed banget nih sama semua jumlah konten bank yang ada di HP-ku, jadi aku cuman ngelis semua nama coffee shop yang aku bikin dan yang belum diedit, itu yang belum dicentang gitu. Tapi kalau kalian tipe orang yang sangat-sangat detail, kalian akan kurang sama to-do list kayak gini. Pasti misalnya di konten Vinka di Jakbar nih misalnya, kalian tetap butuh yang namanya bikin subtasknya tuh sedetail edit video, bikin caption. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh aku coba saranin kayak gini ya. Aku coba saranin kalau kalian tipe yang detail, kalau aku kan cuman perlu, oh ini nih tas besarku adalah beresin konten bank 2024, that's it gitu kan.
Udah aku nggak perlu ngebagi hari ini aku mau ngedit apa bikin caption atau bikin script, mau take voice over, nggak peduli. Pokoknya aku tahu oh hari ini kalau mau ngedit Vinka ya udah aku tinggal ngedit Vinka, aku kerjain dari A sampai Z gitu. Terus aku upload. Pasti kayak gitu tuh. Itu orang yang kayak oh aku punya semangat buat ngerjain ini, aku beresin sampai akhir. Tapi ada orang yang nggak bisa kayak gitu, kerjainnya harus dicicil, ngedit dicicil gitu misalnya. Aku ngedit deh berapa persen video ini nanti aku lanjutin. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, kebetulan aku tipe orang yang lebih suka ngerjain dari awal sampai akhir, beres langsung upload. Nah, kalian kenali ya, kalian tuh tipe yang seperti apa. Ini misalnya aku coba aja bikin konten Tamasya Kedai Kopi di bulan Desember gitu kan. Tamasya Kedai Kopi Desember. Jangan lupa kita masukkan project Tamasya Kedai Kopi. Deadline-nya misalnya 31 Desember. Terus ini kan loh subtasnya kok nggak jelas gitu kan. Kita pilih dulu di filternya di sini. Filter itu tasnya kita pilih sesuai judulnya tadi. Tamasya Kedai Kopi Desember. Otomatis ada di sini. Misalnya kamu punya list review apa ya? Review Arabica deh. Arabica ya. Coffee shop yang namanya Arabica. Kadang kamu nggak cukup nih kayak gini doang nih. Jadi kamu perlu detail gitu kan. Ini aku sambil coba ya settingannya nih. Ada sub items nih. Turn on sub items. Ini hal baru. Arabica kamu perlu misalnya take content. Terus lagi kamu perlu lagi edit video gitu kan. Kamu perlu lagi take voice over. Terus kamu perlu upload gitu. Terus kita tambah lagi subtasnya. Ini review misalnya apa ya? Common Grounds gitu ya, nama coffee shop namanya Common Grounds. Udah tuh, kamu perlu detail kayak gini. Nah itu bisa banget ya buat kamu kalau memang sangat perlu sedetail ini. Tapi kalau aku sih nggak terlalu butuh yang kayak gini nih. Justru menurutku detail yang terlalu rinci itu bikin aku pusing sama list gitu sih. Oke, kita coba beresin dulu. Nah, jadi kelihatan ya Tamasya Kedai Kopi Desember itu listnya seperti ini. Selanjutnya, kita lihat deh di first page di Tamasya Kedai Kopi tadi. Di sini udah masuk nggak? Tamasya Kedai Kopi Desember di task. Masuk ya Tamasya Kedai Kopi Desember secara otomatis. Terus yang di sini juga langsung masuk Tamasya Kedai Kopi, deadline-nya 31 Desember, completion-nya 0 karena belum dikerjakan. Project-nya adalah Tamasya Kedai Kopi, subtasnya sudah ada detail. Oke, kalian tadi bisa ngelihat ada Arabica dan Common Grounds. Nah, di sini udah ada kan tulisan Common Grounds not started. Jadi, aku jelasin bagian subtas. Subtas itu aku bagi berdasarkan not started, in progress, done, dan nanti juga ada kategori yang lain. Tapi pada intinya, kalau di bagian task management itu kita bisa melihat seberapa penuh kita dalam 1 bulan atau dalam 1 jangka waktu tertentu, sehingga kita kalau ditanyain, Mega, kamu bulan ini bisa ngisi event nggak? Oh ternyata ketika aku ngeliat, oh Desember aku nggak banyak kerjaan sih, cuman 4 aja, aku bisa gitu. Jadi kalian bisa memutuskan keputusan dengan data gitu. Ini sangat membantuku. Terus kalau kalian perlu mempertimbangkan gitu ya, oh ntar aku lihat dulu deh kerjaan yang belum dimulai. Nah kalian cek aja tuh di not started gitu kan.
Nah, jadi di sini di task management ini udah aku bagi berdasarkan kalau task ini in progress, ada yang udah done, finish, ada yang di hold dulu, ada yang belum dimulai. Sama ada tambahan lagi, kalian bisa tambahin view kalender kalau kalian emang suka tampilan view yang kayak gini, bikin kalian nggak pusing. Itu juga bisa banget sih. Yes. Kalau kalian belum ada, tinggal klik plus di sini, terus tambahkan yang task ini, terus layoutnya kalender. Udah, jadi gitu ya. Oke, sekarang aku mau jelasin subtask. Kalau task tadi soal nentuin seberapa kamu load-nya lagi penuh, kalau di subtask ini sebenarnya kayak dalam keseharian kita tuh jadi tahu, oh aku tuh harus ngerjain tugas-tugas kecil ini gitu. Aku paling terbantu sama subtask ini ketika ngecek in progress gitu. Kayak misalnya, oh ini misalnya deck strategi run coffee table ini sebenarnya belum dimulai sih. Aku nggak perlu terlalu fokus ke situ. Nih ternyata in progressku ada editing all chapter buku sama 3 coffee slow bar di Kota Malang. Oh oke, jadi hari ini sebenarnya aku nggak perlu banyak fokus sih, jadi hari ini tuh agak santai gitu. Jadi kalau di subtask tuh kalian bisa mengevaluasi kesibukan dalam satu hari, tapi kalau di task kalian itu bisa menentukan atau melihat kesibukan kalian dalam jangka waktu kayak 1 bulan, 2 bulan gitu, tergantung deadline yang kalian pasang itu seperti apa. Dan kalian juga bisa tambahin kalender kalau pengen ngelihat subtask-subtask kecilnya dalam bentuk kalender. Itu sih sebenarnya aku juga udah menjelaskan tutorialnya ya ke kalian. Terus misalnya nih aku siapin template kan di masing-masing segmen, kayak misalnya di goals ini ada insert year ini. Kalian tuh nggak perlu terpaku banget sama template-template yang aku bikin ini. Kalian bener-bener bisa ubah templatenya sesuai kesukaan kalian. Kalau di goals tuh misalnya aku nulis 2025 goals gitu ya. Paling aku cuma sampai sini nih butuhnya, goalsnya dalam 1 tahun gitu. Tapi quarterly goals kayak dalam 4 bulanan gitu, nggak terlalu butuh banget gitu. Cuman aku berikan opsi untuk kalian pakai. Udah deh, mungkin aku akan tunjukkan sedikit di template personal growth. Yes, di sini. Jadi kalau misalnya kalian cek di sini ya, mau kalian hapus goal-nya, mau kalian hapus growth-nya, mau kalian hapus, kalau tas sih masih ngerasa butuh ya, itu bebas aja kalian atur sendiri. Atau kalau misalnya nih kalian ngerasa kayak aku tuh punya project ini, tapi aku nggak tahu cara naruhnya di sini, butuh apa aja, please chat di WhatsApp aja, kita diskusi di situ gitu. Karena sebenarnya yang paling penting tuh buat aku kalian bisa make Notion template-nya. Jadi kalau lagi bingung itu tanya aja. Oke. Kita kembali lagi ke personal growth. Terakhir, aku mau kasih tahu gimana cara pakainya dari awal sampai akhir secara cepat aja. Misalnya kalian punya fokus apa ya? Project kalian adalah setiap hari masak deh. Nggak usah hal-hal yang besar gitu ya. Setiap hari masak. Goals from this focus adalah menemukan ritme harian bisa masak meskipun sibuk misalnya kan. Lesson learn-nya ternyata harus cuci piring tiap abis masak biar terbiasa disiplin. Ini sebenarnya curcol sih. Terus nih di bagian tugas ini kan random banget ya. Kita pilih dulu ya. Kita filter nih project, kok nggak ada? Kita pilih aja masak tiap hari.
Wah, nggak bisa. Kita harus bikin dulu ya. Nih filter, project. Oke, kita perlu tambahkan dulu ternyata ya teman-teman, di sini aja kita tambahkan masak tiap hari. Terus close aja dulu. Yang penting udah terbuat tipenya. Oke, sekarang kita barulah bisa ngefilter dari masak tiap hari. Muncul deh. Masak tiap hari. Aku ubah ya judulnya masak tiap hari. Biar sama. Terus misalnya kalian bikin menu 1 minggu atau belanja minggu ini. Menu minggu 2 Desember 2024 gitu. Atau terus kalian nulis kayak list bahan makanan yang habis gitu kan. Terus kalian sekarang tuh lagi on progress ngerjain menu minggu 2 deh gitu kan. In progress, muncul deh di sini gitu. Sekarang kita muncul kembali ke halaman pertama untuk bisa ngelihat nih ya, masak tiap hari. Sebentar, kita tambahkan dulu cover kali ya biar lebih lucu gitu kan. Cooking, terus add icon, cook. Oke deh, kita kembali. Udah kelihatan kan ada project masak tiap hari. Terus di sini kalian sudah bisa lihat ada menu minggu 2 Desember dari project masak tiap hari. Deadline-nya jangan lupa dibikin 9 Desember. Terus tadi di menu minggu 2 ini kalian tambahin yuk subtasnya sekarang untuk bisa detailin. Oke, kita pilih filternya dulu ya teman-teman. Filternya di sini kita pilih yang task, pilih sesuai judulnya. Tadi menu minggu 2 Desember. Save for everyone. Terus kita list misalnya untuk menyelesaikan menu minggu 2 Desember menentukan bahan makanan minggu 2 Desember gitu. Terus misalnya kayak resep hari Senin gitu kan misalnya. Seru juga ya bikin kayak gini. Resep hari Selasa. Aku jadi pengen bikin ini untuk di templateku sendiri gitu ya. Nah udah menentukan bahan kita selesaikan tanggal 9. Resep hari Senin kita selesaikan tanggal 10. Resep hari Selasa kita tanggal 10 juga. Sekarang kita lihat di halaman pertama. Jadinya munculnya seperti ini ya. Di subtas sudah ada resep hari Selasa, terus ada resep hari Senin, dan menentukan bahan makanan. Ketika kamu memutuskan, oke hari ini aku mau mengerjakan menentukan bahan makanan, kita pindahkan ke in progress. Jadi dalam hari itu kamu jadi tahu, oh oke, hari ini aku akan memproses tugas yang ini. Gitu, sekian soal Notion template personal growth. Aku tahu ini banyak banget informasi yang perlu dicerna dalam satu template ini. Makanya sekali lagi, jangan lupa untuk bertanya ke grup WhatsApp-nya. Oke? Aku akan menjawab ketika aku sudah lenggang gitu. Kalau misalnya kayak udah lama banget ya nggak dibales, rechat lagi. Jangan takut mengganggu. Karena aku seneng banget serius berdiskusi soal Notion template ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian bisa terbantu dengan Notion template ini. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.